biar dinginnya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisay'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basiri sabirin alladzi idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-ayah. Hadratil mukarramun yang tuh bagus muliakan dan tuh bagus cintai para alim ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, para imam-imam manaqib, wabil khusus seluruh saudaraku Jamiah Zikir Manaqib Al-Baghdadi rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Salawat serta salam tetap selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di cuaca yang indah ini syafaatnya baginda Rasul senantiasa Allah limpah curahkan buat kita semuanya. Amin. Allahumma. Dan barokah kedua orang tua, barokah guru-guru kita, barokah Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, barokah karomah Syabdul Qadir Al-Jailani pun senantiasa Allah ciprati kepada kita masing-masing. Amin. Dan sebab barokah diberikan sehat, panjang umur. Amin. Sebab barokah dimurahkan rizkinya oleh Allah. Amin. Sebab barokah selamat hakikat imannya. Amin. Sebab barokah pula apa-apa yang kalian lakukan, apa-apa yang kalian ucapkan, apa-apa yang kalian rencanakan, semuanya dibarengi dengan izin dan ridhonya Allah. Amin. Amin. Yang punya rencana mau kerja diberikan pekerjaan yang barokah. Amin. Yang rencana mau nikah diberikan pernikahan yang barokah. Yang rencana mau bangun rumah diberikan tempat tinggal yang barokah. Amin. Yang rencana apa saja rencananya semuanya dimudahkan dan dibarokahi oleh Allah. Amin. Karena kita ini adalah makhluk-makhluk yang lemah. An-nasu bitadbir wallahu bitakdir. Manusia punya rencana, Allah punya ketentuan. Kalau kita bicara ketentuan, coba tolong dengarkan baik-baik. Kalau kita bicara soal ketentuan, ada enggak satu tetes embun jatuh ke muka bumi ini tanpa ketentuan Allah? Ada apa tidak? Tidak ada. Semuanya berangkat karena ketentuan Allah. Angin berhembus, embun menetes, hujan turun, kemarau datang, gunung meletus, orang-orang melangkah, orang-orang berbicara, mengedipkan mata, mengalirnya darah, berdetaknya jantung. Semua ini sudah ada ketentuan dari Allah. Dari hal yang kecil maupun sampai hal yang besar. Kita percaya dengan itu? Ya. Jamaah percaya? Ya. Saudaraku, tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di atas muka bumi ini melainkan semua itu adalah
sudah ditentukan oleh Allah. Kalau memang kita percaya semua sudah ada ketentuannya, kenapa kita harus tidak terima? Kenapa kita harus tidak ridho? Kenapa kita harus tidak lapang dada? Kenapa? Pertanyaannya, kenapa kok harus tidak terima? Karena ego kita lebih besar daripada iman kita. Betul? Karena nafsu kita lebih besar daripada iman dan keyakinan kita. Kamu punya rencana, baik rencanamu, namun Allah gagalkan. Terkadang kamu tidak legowo, kamu tidak terima, berarti egomu lebih besar daripada iman dan keyakinanmu. Na'udzubillah. Kamu punya urusan, lalu urusannya tidak berjalan dengan sesuai apa yang kamu inginkan, kamu tidak terima, berarti menunjukkan nafsumu lebih besar daripada iman dan keyakinanmu kepada Allah. Kalau imanmu lebih besar, yakinmu lebih besar dari apa yang kau inginkan, maka keyakinan akan mudah Allah kabulkan. Amin. Amin. Kamu yang ingin bangun rumah, imanmu lebih besar daripada keinginanmu, yakinmu lebih besar daripada harapanmu, maka hal itu akan dipermudah oleh Allah. Kalau dipersulit oleh Allah, berarti keyakinan dan keimanan kita kurang besar untuk melebihi dari apa yang kita harapkan dan apa yang kita inginkan. Betul? Kenapa kok demikian? Karena apa-apa yang terjadi ini adalah kehendaknya Allah. Tidak mungkin Allah berkehendak atas kamu jika kamu sendiri masih ragu kepadanya. Tidak mungkin Allah mengabulkan keinginanmu kalau kamu sendiri belum 100% percaya kepadanya. Tidak mungkin hajat dan keinginanmu dikabul olehnya kalau iman dan keyakinanmu tidak mengarah kepadanya. Kalau iman dan keyakinan sudah mengarah kepada Allah, saudaraku, apapun yang terjadi ini adalah kehendak Allah. Betul? Betul. Maka Allah berkehendak atas apa yang Dia kehendaki. Jadi mulai hari ini belajarlah menerima kenyataan, belajarlah ridho dengan keadaan. Jangan selalu merontak dan melawan dengan apa yang sudah Tuhan tentukan. Tidak akan ada keuntungannya, yang ada hanya kerugian baik dunia maupun akhiratnya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Melawan Tuhan ada untungnya apa tidak? Melawan Tuhan ada enaknya apa tidak? Tidak ada enaknya, tidak ada untungnya. Lebih baik tunduk, pasrah, nerima atas apa yang Allah tentukan. Itu baru akan dijamin dunia dan akhiratnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jika engkau iman dan takwa, percaya kepada Dia dan juga nerima segala ketentuan Dia, pahit ataupun manis, enak ataupun tidak, kamu percaya ini minallah, datangnya dari Allah, lalu kamu nerima dengan lapang dada sebagai wujud cintamu kepada Dia, pantang kamu menolak, pantang kamu bersedih, pantang kamu tidak terima atas pemberian dari zat yang kamu cinta, maka lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah, dijamin hidup dunianya, dijamin hidup akhiratnya. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau dijamin? Percayalah kepada Allah atas apa-apa yang Allah tentukan, itu semua adalah kehendak dari Allah. Lalu terimalah kehendak Tuhan itu dengan ketakwaan, takluk sebenar-benarnya takluk, karena engkau tahu Allah punya rencana yang lebih baik dari rencanamu.
Allah punya pemberian yang lebih hebat daripada hajatmu. Jika hajatmu tidak terkabul, Allah menyiapkan pemberian yang lebih hebat daripada hajat kita. Amin. Amin. Betul? Kalau kamu punya rencana digagalkan, Allah sudah menyiapkan rencana yang lebih hebat daripada rencana kita. Yang penting catatannya, kamu takluk, nerima dengan apa yang Allah putuskan. Allahumma amin. Allahumma amin. Sanggup? 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 Harus sanggup, saudara. Kalau kita orang yang bertuhan, kita iman kepada Allah, harus sanggup. Harus sanggup. Kalau nggak sanggup, hendak mau dibawa kemana iman kita ini? Kita akan pulang kemana setelah kehidupan ini? Kalau kita tidak sanggup sekarang, mau nunggu sanggup kapan lagi? Kalau kita tidak nerima sekarang, mau nerima kapan lagi? Karena hari esok semua masih gaib. Hari esok tidak ada yang pernah tahu akan terjadi apa atas dirinya. Yang penting catat malam hari ini baik-baik. Tidak ada kejadian apapun di atas muka bumi ini, melainkan semua sudah ditentukan oleh Allah. Betul apa enggak? Semua sudah ditentukan. Engkau jadi siapa? Rumah tanggamu seperti apa? Pekerjaanmu apa? Kedipan matamu seperti apa? Hirupan napasmu, detak jantungmu, bahkan alam semesta pun bergerak semua atas kehendaknya. Jangankan alam semesta, di saat iblis minta izin pun kepada Allah untuk menggoda anak turunan Adam, itu diizinkan. Berarti godaan iblis pun atas kehendak Allah. Kehendak Allah. Betul apa enggak? Atas kehendak Allah. Maka mulai hari ini siapkan hati yang luas, siapkan jiwa yang hebat, siapkan iman yang kokoh, siapkan keyakinan yang menjulang tinggi. Jangan rendah keyakinannya, jangan lemah imannya, jangan sempit hatinya. Untuk kita menerima dalam apa-apa yang Allah putuskan kepada kita. Allah tidak zalim kepada kita, Allah tidak kejam kepada kita, Allah sangat sayang kepada kita. Namun kita yang tidak pernah paham akan kasih sayang Allah kepada kita, karena kita lebih tunduk, lebih patuh kepada keinginan, lebih tunduk, lebih patuh kepada harapan, lebih tunduk kepada apa-apa yang telah engkau rencanakan, tidak tunduk dan patuh kepada Tuhan. Apabila gagal rencanamu malam hari ini, bersyukur kepada Allah, Tuhan sedang menyiapkan rencana yang lebih hebat daripada rencana kita. Betul? Betul apa enggak? Begitulah caranya kita menghadapi hidup. Begitulah cara menghadapi hidup. Jangan lemah soal keimanan. Kamu gagal dengan yang satu, Allah menyiapkan dengan yang 1000. Kamu gagal dengan yang 1000, Allah menyiapkan dengan yang 10.000. Kamu dicaci dengan 1 orang, kamu akan dipuji dengan 100 orang. Kamu digagalkan dalam 1 kali rencana, rencana-rencana akan datang, akan dimuluskan semuanya oleh Allah. Amin. Allahumma. Yang penting kuncinya 1, nerima apa-apa yang Allah putuskan. Kita selaku orang-orang yang beriman, jangan iman hanya tinggal ucapan, jangan iman hanya tinggal slogan, jangan iman hanya sebagai bumbu di dalam pembicaraan. Jadikan keimanan masuk ke dalam relung-relung kehidupan. Jadikan keimanan masuk ke dalam aliran darah kita, masuk dalam kedipan mata kita. Jadikan keimanan asupan makanan kita sehari-hari, sehingga engkau lapar apabila engkau tidak beriman kepadanya, engkau merasa kurang apabila imanmu menurun kepadanya, engkau merasa cukup dan puas apabila imanmu benar-benar terjaga dengan sangat luar biasa. Itu iman yang harus kita jaga. Jangan kalah dengan situasi dan kondisi. Amin. Amin. Jangan kalah iman dengan keadaan. Amin. Amin. Jangan kalah iman dengan takdir yang sudah Tuhan tentukan. Takdir iman tetap. Iman. Betul apa enggak? Usaha iman tetap. Iman. Betul apa enggak?
Jangan iman terkontaminasi dengan usaha. Usahanya lancar, imannya nambah. Usahanya macet, imannya menurun. Rumah tangganya harmonis, imannya tambah. Rumah tangganya acak-acakan, imannya turun. Berarti imannya terkontaminasi. Jangan. Rumah tangga boleh berbicara apa, usaha boleh berbicara apa, dunia boleh berbicara apa, namun iman tetap la ilaha illallah Muhammadur. Betul apa enggak? Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada kejadian selain apa yang Allah tentukan. Jangan putus asa, jangan minder, jangan malu, dan jangan menyerah dengan kehidupan ini. Tetaplah selalu optimis dan semangat. Allah Maha Baik dan takdirnya tidak pernah salah. Engkau yang ditentukan seperti apa, Allah baik kepadamu dan takdir Allah tidak salah kepadamu. Namun engkaulah yang salah di dalam menilai Tuhanmu, engkaulah yang salah di dalam mengkritisi Tuhanmu, engkaulah yang salah di dalam menerima keputusan-keputusan Tuhanmu. Tuhan tidak pernah salah atas apa-apa yang Allah tentukan kepada kita. Tuhan tidak pernah salah di dalam memberikan rezeki kepadamu. Tuhan tidak salah memacetkanmu. Tuhan tidak salah menyehatkanmu. Tuhan tidak salah memberikan sakit kepadamu. Tuhan tidak salah membina rumah tanggamu. Tuhan tidak salah mengacak-acak rumah tanggamu. Karena Allah Maha Baik dan takdirnya tidak pernah salah. Maka jangan jadi orang yang salah dalam menerima keputusan Tuhan. Jangan jadi orang yang salah di dalam menerima takdir Tuhan. Jangan jadi orang yang salah di dalam kamu bertuhan. Jadilah orang yang benar-benar menerima dengan segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Allahumma mau disayang Allah. Kalau mau disayang Allah, mesti mau nerima pemberiannya. Benar apa enggak? Kamu punya kekasihmu dengan susah payah membuatkan kado, lalu kamu diberikan kado, kamu mengeluh dengan kadonya, Allah isinya cuma jam doang. Kira-kira yang ngasih ini seneng apa kagak? Allah isi kadonya kok cuma jam dinding doang. Allah isi kadonya cuma sandal doang. Saya kan kepengennya kunci mobil Ferrari. Harapanmu terlalu besar melebihi keimananmu, saudaraku. Betul apa enggak? Imannya 1 gram mintanya 10 gram, ya. Imannya 1 gram, hajatnya 100, goyanya yang seimbang gitulah. Betul apa enggak? Sodakohnya gope, hajatnya 5 juta. Kira-kira cocok apa kagak? Mau mancing ikan tuna, umpannya pakai cacing. Kira-kira tunanya ini mau makan apa kagak? Nggak mau, hadirin, kata tuna, Allah cuma bikin ganjel gigi doang. Begitupun kita kepada Allah. Ini kan sudah jelas rangkaiannya. Tidak ada kejadian melainkan semua itu sudah ditentukan oleh Allah. Maka bagaimana caranya supaya Allah menentukan kebaikan kepada kita? Bagaimana caranya supaya Allah merukunkan rumah tangga kita? Bagaimana caranya supaya Allah menyenangkan kita? Cuma satu kok caranya. Iman kepada Allah, takwa kepada Allah. Percayalah semua dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Betul? Percayalah semua keputusan Allah bukan karena apa-apa. Bukan, mohon maaf, mau macet ke, mau lancar ke, nggak ada urusannya dengan corona. Betul apa enggak? Nggak ada itu. Kadang-kadang kan enak sekarang, lagi macet sekarang karena corona, dari kemarin memang melarat. Nggak ada, hadirin. Betul apa enggak? Nggak ada, nggak ada. Pokoknya nggak ada alasan. Kenapa? Karena semua sudah ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Kamu sudah suka dengan dia, dia suka dengan kamu, namun tidak dijodohkan. Itu ketentuan. Itu kebaikan. Betul? Itu kebaikan. Percayalah Allah Maha Baik. Percaya.
percaya udah itu. Dan takdirnya itu nggak salah. Kenapa sih kita meronta-ronta terus? Kamu yang dijadikan apa sudah terima dengan lapang dadamu. Inilah kebenaran takdirnya Allah. Inilah kebaikan Allah atas saya. Maka kamu akan menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Kita ini lebih banyak nuntut kepada Allah ketimbang nurut. Betul apa gitu? Kalau kita punya istri banyakan nuntut sama nurut, kira-kira dongkol nggak Bang? Dongkol. Nuntut mulu. Ini kurang, ini kurang, ini kurang, ini kurang. Disuruh sedikit, brutu. Kira-kira ngenakin apa nggak? Rasanya tuh pengen ngangkat asbak ke mukanya Pak. Betul? Jangan banyak nuntut, sedikit nurut. Banyak nurut, sedikit nuntut, baru Allah akan senang. Kalau Allah sudah senang, Allah tahu apa yang kamu mau. Betul? Apa sih Allah yang kagak tahu? Allah tahu kok. Yang datang semua malam hari ini Allah tahu semua kok kemauannya. Cuma satu kemauannya, lancar rezekinya. Buat kebaca sama saya. Karena bagi orang yang hadir malam hari ini kesenangan itu kan kalau banyak uang. Betul. Padahal tidak di situ kesenangan itu. Nggak di situ. Cuman banyak memang lewat situ. Ya emang iya. Kesenangan tuh bukan banyaknya uang, namun kesenangan memang lewat uang. Betul apa enggak? Ya emang lewat situ, mau lewat mana? Betul jamaah. Jangan banyak nuntut, sedikit nurut. Tapi banyak nurut, sedikit nurut. Apa-apa yang Allah tentukan sudah terima saja udah. Karena memang dia baik sama kita kok. Kamu ini saya mau tanya, jamaah-jamaah yang kompak. Kamu percaya sih, kamu percaya nggak sih Tuhan tuh baik sama kamu? Percaya apa enggak? Dan takdir Tuhan nggak salah, percaya apa enggak? Terus kenapa banyak nggak nerima kalau giliran dagang rugi? Katanya Tuhan baik. Betul apa enggak? Loh kalau Tuhan baik mah pakai saya dikasih untung. Kebaikan Tuhan itu tidak seperti apa yang kau pikirkan. Dia tuh punya rencana-rencana yang tidak pernah kamu tahu akan rencananya. Betul apa enggak? Tapi kan saya sayang dengan dia, saya cinta dengan dia. Kenapa dia mengkhianati saya? Itu kebaikan dari Tuhan, saudaraku. Itu kebaikan dari Allah. Allah menyelamatkanmu. Betul? Allah membelamu. Kenapa kamu tuntut Allah untuk mengikuti kamu? Kenapa tidak engkau tuntut dirimu untuk mengikuti dia? Cukuplah jadi hambanya Allah. Kamu jangan jadi Tuhan selain Allah. Betul nggak gitu? Cukup jadi hambanya Allah, jangan jadi Tuhan selain Allah. Lo kamu memerintah Tuhan, turunan siapa lo? Betul apa enggak? Saya pengennya bang begini, lalu siapa? Turunan siapa? Bapaknya ke sekolah STG kagak. Nah muncul anak yang mau ngatur-ngatur Tuhan. Betul nggak gitu? Jadilah orang yang diatur oleh Allah. Jangan coba-coba ngatur Allah. Beres nggak urusan kayak gitu? Sudah, nerima saja. Dikasih penyakit, ini baiknya Allah ke saya. Mungkin kalau saya sehat, entah kejadian apa atas saya nggak tahu. Betul nggak gitu? Itu aja. Kok nggak nerima bertahun-tahun gitu loh? Aneh saya. Nggak nerima bertahun-tahun. Kalau nggak nerima sekali wajar, kaget. Baru dapat langsung kaget, wajar hadirin. Nggak terima. Lah kalau bertahun-tahun kurang ajar. Bertahun-tahun nggak nerima. Betul nggak gitu? Sudah berapa tahun kamu hidup di muka bumi ini? Sudah berapa tahun kamu kenal Tuhan? Berapa tahun kamu sembah Allah? Berapa tahun kau puji Allah? Namun engkau tidak pernah menerima dengan apa yang dia tentukan atas kamu. Apakah imanmu benar kepada dia atau imanmu kepada dirimu sendiri? Apakah benar kamu yakin kepada dia atau engkau sebenarnya tidak yakin sama sekali? Apakah benar engkau katakan dia pengasih dan penyayang? Apakah engkau katakan dia ini bakhil?
Naudzubillah. Paham gak ini? Paham apa tidak? Jangan sampai kita sujud tinggal sujudnya, ruku tinggal rukunya, pujian tinggal pujiannya, tetapi hati kita sampai saat ini belum juga dibuat lapang, belum dibuat bak bagaikan lautan yang bisa menerima apapun yang datang dalam kehidupannya. Jadikan hatimu bahrun bila sahil, lautan yang tidak bertepi, agar hatimu mudah menerima apapun yang terjadi di atas muka bumi ini, sambil engkau mengatakan benar, ternyata Allah maha baik dan takdirnya tidak pernah salah. Alhamdulillah. Sudahlah, belajar kita menerima dari sekarang. Jangan sampai bertahun-tahun kita tidak menerima terus-menerus. Kenapa? Karena kamu akan menjadi orang yang terus akan berencana, dan Tuhan selalu akan berkehendak. Kamu terus memiliki keinginan, Tuhan pun terus akan berkehendak atas apa yang Dia inginkan. Fa'alu lima yurid, Dia berkehendak sekehendak hatinya, sekarepnya, semau-maunya Tuhan itu. Betul apa enggak? Betul. Fa'alu lima yurid, sekehendaknya Dia, sekarepnya Dia. Dia mau ngapain kamu, mau ngayain kamu. Amin. Nggak ada yang pengen. Saya adu ini kalau nggak pengen. Betul apa enggak? Sekarep-karepnya Allah. Allah bikin kamu sukses, bisa. Amin. Pede banget. Ya harus pede. Kenapa? Karena iman kepada Allah. Allah mau miskinin kamu juga bisa. Ada yang amin. Takut. Macam-macam amin pulang miskin beneran. Doa orang banyak kok. Hati situ. Betul apa enggak? Sekarep-karepnya. Hidup di dunia berapa kali, Bu? 3 kali. Punya nyawa 3 situ. 1 kali, saudara. Kalau nggak mau nerima sekarang, mau kapan lagi? Kita sudah doa siang dan malam. Kita sudah sembah dari dulu hingga sekarang. Kita sudah puji dengan kalimat-kalimat yang penuh dengan pujian. Namun kehidupan kenyataan masih seperti ini, maka ini adalah kehendak dari Allah. Terimalah. Kenapa harus nerima? Karena itu kuncinya. Kenapa harus ridho? Karena itu jalannya. Orang nggak mungkin ridho kalau nggak bisa nerima. Terima dulu baru ridho. Betul apa enggak? Terima dulu. Ntar juga lama-lama ridho. Amin. Allahumma amin. Nggak nerima kok tahunan, tapi dibujengin. Betul apa enggak? Paham nggak gitu? Dikasih sih sama Allah, nggak nerima, ngegerundel, tapi dipegangin. Kayak macam dikasih duit nih kasih duit nih, segini doang, tapi dipegang. Paham apa gitu? Segini doang. Lah kurang ini kurang itu. Itu digenggemin baik. Kalau memang gak cukup lepas. Kita kan enggak kadang-kadang. Kalau Allah sudah berkehendak kepadamu, kamu tetap aja kagak nggak mau nerima, tapi diterima. Loh ini gimana ceritanya? Betul nggak gitu jamaah? Ingat loh ya, tidak ada rintik hujan turun tanpa kehendak Allah. Tidak ada iblis menggoda anak turunan Adam tanpa izin dari Allah. Tidak ada petir menyambar tanpa izin Allah. Tidak ada angin berhembus tanpa izin Allah. Maka mudah-mudahan Allah mengizinkan buat kesuksesan jamaah manaqib semuanya. Allah mengizinkan keselamatan jamaah semuanya. Allah mengizinkan anak-anaknya diangkat derajatnya oleh Allah. Semoga Allah pula mengizinkan dan berkehendak atas apa-apa yang telah engkau rencanakan dan engkau inginkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Itu sebenarnya. Betul enggak?
nerima saja udah. Kamu dibentuk apa sama Allah, sudahlah. Dikasih rambut ikel, dismuting biar lurus. Kata Tuhan, tahuan gua sama congoran lo, pantes lo kayak begitu, betul apa enggak? Kita kan kadang-kadang selalu nggak terima dengan keputusan Allah. Betul nggak gitu? Saya pernah ditawarin di smoothing, saya kayak mau di smoothing, kurang kerjaan apa saya? Kiai di smoothing, kayak genit yang begitu itu. Betul apa enggak? Saya ini percaya ke Allah kok. Kalau dilurusin nanti itu nggak bakal sesuai, hadirin. Kamu yang sekarang dagang somai, ada nggak tukang somai? Kamu dagang chicken ora pantes. Betul apa enggak? Allah mah sudah tahu nih takarannya, nih takarannya, nih takarannya, sudah tahu. Jadi kalau bukan takarannya, gak perlu takut. Kamu ditakar memang untuk jadi orang kaya, jangan takut miskin. Mukanya udah kaya, omongannya juga udah kaya, jangan takut miskin. Tetaplah kamu bersyukur dengan kekayaanmu. Dimanapun sekarang kamu berada, itu baru kaya yang sejati. Betul gak gitu? Harus tetap, kamu udah cocok jadi orang kaya. Amin. Cuman yang mukanya melarat malah cocok. Dinaikin mobil aja orang kaget. Turun dari mobil, lah numpang mobil siapa? Mobil saya. Oh yang bener. Ketidak cocokan. Tapi kalau muka jamaah lagi muka cocok ini. Nggak tahu cocok apa. Cocok lah sebagai orang beriman. Ya gimana nggak cocok? Hujan aja masih jalan terus kok. Pengajian, betul nggak? Hujan tetap jalan, gerimis tetap jalan, ada uang tetap jalan, nggak ada uang tetap jalan. Cuman COVID doang kadang-kadang bikin berhenti. Betul apa enggak itu? Acara kemarin di Muara Gembong, dipending dulu. Ada yang mati. Kalau acara ada yang mati berhenti, kayak nggak ada acara deh. Tiap hari kan orang mati orang ngasuh-ngasuh. Iya. Betul apa enggak? Nggak ada COVID udah pada mati, tapi nggak apa-apa. Itulah kebaikan Allah. Kebaikan Allah. Akhirnya Allah berencana hadirin. Malam Jumat kemarin tuh karena ada COVID. Padahal kemarin acara di Pekayon kita di Bekasi Kota itu ya, samping perumahan apa? Permata. Kemang ya? Iya Kemang. Kemang apa? Pekayon. Kemang Pratama itu perumahan elit itu. Boleh. Muara Gembong. Akhirnya Allah punya rencana. Apa rencananya Allah? Allah tidak akan tinggal diam atas kegagalan kemarin. Allah bikin rencana akan diadakan lagi acara akbar di Muara Gembong, akan lebih meriah, lebih gagah dari kemarin. Betul? Kita lihat aja nanti. Bahkan nanti jamaah wajib hadir semuanya. Siap? Saya siapin bis nanti. Berapa bis maunya? Hah? Ke Jawa. Ke Muara. Gak apa-apa naik bis, biar keren. Emangnya jamaah mana lagi kacang-kacang apa? Betul apa enggak? Lihatin aja udah. Mau naik bis kan keren-keren naik bis. Ini yang hadir bisa nggak disiapin 3 bis ini? Cukup nggak ini? Cukup ya 3 bis ya? Lebih nih. Kurang ya? Siapin bis nanti sama saya. Biar datang rombongan naik bis semuanya kan keren. Oh, emang kita jamaah kacang-kacang. Kalau soal urusan ibadah jamaah mana lagi pantang mundur. Gak takut rugi. Betul apa enggak?
jadi kiai ngadain acara takut rugi. Cemen. Ibadah itu jangan pakai politik dagang. Betul apa enggak? Apa politik dagang? Ada modal cari keuntungan. Itu politik dagang itu. Ibadah politik dagang. Saya ngadain pengajian undang gitu bagus. Modal 3 juta. Uang serbannya cuma dapat 1 juta. Wah. Parah itu. Masang togel aja. Jangan pakai politik dagang, tapi politik berjuang. Adakan pengajian itu politiknya berjuang. Apapun akan saya korbankan. Yang penting Islam berkibar kemana-mana. Itu baru luar biasa. Ini nyari untung. Nggak sesuai sama pengeluaran. Ampun dah. Nanti kita adakan acara lebih besar lagi di Muara Gembong nanti. Siap? Iya tuh, saya siapin bis nanti di Gereja 2. 5 bis saya sewa tadi. Wah, emang kacang-kacang. Wajib datang semuanya itu. Kita adakan acaranya hari Minggu tapi biar libur ya. Hari Minggu, malam Senin jadinya. Karena enak. Minggu itu libur kan? Libur. Kan masuk hari Senin. Itu kan belum masuk, masih malam. Tapi bisa takut ngantuk, ibadah takut ngantuk. Betul apa enggak? Pokoknya nanti kita adakan Ustaz Yumi ya. Kita adakan, undang ntar polseknya itu. Biar tahu jamaah nanti. Doa kita acara nggak pernah nyaci orang kok. Kan gini zaman sekarang itu. Apa ya? Enggak, zaman sekarang itu kan seakan-akan marah itu nggak baik. Betul apa enggak? Kalau ada orang marah, kurang arif, kurang bijaksana, kurang sabar, nggak marah mau dihapus di muka bumi ini. Oh, ngawur. Marah itu ada baiknya hadirin, yang nggak baik tuh mukul. Kalau marah doang nggak apa-apa. Loh, orang kalau nggak bisa marah bukan orang namanya. Betul nggak gitu? Nah sekarang situ punya orang tuanya jeguk nyengir baik. Oh, dia orang yang sangat sabar, bukan sabar, pengecut. Iya betul. Betul nggak gitu? Dikelepak bini nyengir. Suaminya luar biasa sabarnya, bukan sabar, oon. Bukan gitu. Loh, sekarang kan gitu. Kiai kagak boleh marah. Betul nggak gitu ya? Ini nggak boleh marah, itu nggak boleh marah. Yang marah berarti nggak punya sabar. Lain, sabar, marah. Orang kalau marah dipendem TBC. Ayo kalau nggak percaya, gede sama laki pendem, kalau nggak TBC taruhan sama saya. Ini bukan berarti marah-marah terus setiap hari nih. Ntar pulang ngaji, tak kiai marah boleh marah mulu, wah agak waras. Artinya, jangan salah tangkap nih. Ntar pulang lagi, wah ternyata marah itu baik, kata gitu bagus. Lihat lakinya ngotot, apa? Lagi ngamalin ajaran gitu, mati lah saya. Nggak gitu loh ya. Artinya, gawat nih. Saya perjelas nih. Saya perjelas nih ya. Allah itu ada marahnya apa enggak? Ada apa enggak? Di Quran banyak enggak kalimat-kalimat marah? Banyak. Allah tuh marah juga. Manusia marah itu adalah anugerah. Loh, kamu punya orang tua diludahin mukanya nggak marah, bukan manusia kamu. Betul. Pohon. Betul nggak gitu? Tetapi yang tidak boleh itu berkelahi, menyakiti. Betul nggak gitu? Marah boleh, tapi jangan menyakiti. Marah itu
naluri manusia, hal yang wajar hadirin. Semut aja kalau kita injek gigit, cacing aja kita injek ngelepak-ngelepak, apalagi ulah lempek lo injek digigit. Mereka aja dianugerahi marah, kita kagak boleh. Betul nggak gitu? Betul. Apa itu sabar? Wabashiri sobirin. Sampaikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asobatkum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila ditimpa masalah, ditimpa musibah, ditimpa derita, dia mengatakan semua datang dari Allah, kembali kepada Allah. Jadi yang mengembalikan semua urusan kepada Allah itu namanya orang yang sabar. Betul apa enggak? Betul. Itu mengembalikan urusan semuanya ke Allah. Itulah orang yang sabar, bukan yang ngelus dada diludahin mukanya. Betul? Ini biar jelas. Kita nanti akan mengadakan acara lebih besar lagi Muara Gembong. Amin. Amin. Allahumma Amin. lu kayak dendaman, kagak dendam. Ini namanya motivasi. Betul. Dalam apa enggak gitu? Betul. Apabila kamu ditimpa masalah, perbanyaklah ibadah, maka kamu akan keluar dari masalahmu. Amin. Apabila kamu ditimpa penyakit, tambahkan ibadahmu, maka diberikan kesembuhan oleh Allah. Betul apa enggak? Lah kalau umpama diturunkan bencana oleh Allah, lalu ibadah-ibadah sudah tidak diperbolehkan, sampai kapan bencana itu akan selesai? Betul? Betul. Tidak akan pernah selesai bencana itu kalau sarana ibadah sudah mulai dipersempit. Maka oleh karena itu saudaraku, jadikan hatimu yang luas bagaikan lautan yang tidak bertepi, agar kamu tidak sempit dalam pemikiran, tidak sempit dalam wawasan, tidak sempit pula di dalam penerimaan. Mudah-mudahan Tubagus dan jamaah selalu dapat taufik dan hidayah dalam Islam. Allahumma Amin. Oleh karena itu mudah-mudahan jamaah managib, kalian yang senantiasa istiqomah di tempat ini tidak dikecewakan oleh Allah. Amin. Yang penting syaratnya satu, jangan ngatur Allah. Jadilah orang yang diatur Allah. karena aturan Allah itu lebih baik. Kamu yang ditugaskan di sawah, jalanilah dengan rela. Kamu yang hari ini diberikan rumah tinggal masih ngontrak, nikmatilah, jalanilah. Tapi jangan pernah kamu menyerah, untuk selalu menadahkan tangan dan meminta kepada Dia, karena Dia Maha Pengasih, Dia Maha Penyayang. Niscaya apa yang kau minta dengan keyakinan akan dikabulkan oleh Allah. Jangan berhenti doa, jangan berhenti istiqomah. Betul apa enggak? Betul. Apapun boleh terjadi kepada kita, istiqomah tetap istiqomah. Bencana boleh datang, musibah boleh datang, ibadah tetap ibadah. Zikir kepada Allah itu adalah sarana kita untuk ketentraman hati kita. Maka orang-orang yang hatinya belum tentram, pikirannya belum tenang, idenya belum brilian, maka menunjukkan orang-orang itu belum ingat kepada Allah. Masih ingat selain Allah. Dia ingat dengan apa yang direncanakannya, namun dia tidak ingat rencana itu akan dikabulkan oleh Tuhannya. Dia ingat kepada apa yang dia inginkan, namun dia lupa kepada siapa yang akan mengabulkan keinginan. Maka oleh karena itu, lewat dzikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani ini, kita makmumkan kepada guru besar kita Bagai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Senantiasa kita semoga dijadikan orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, tidak pernah putus-putus di dalam mengingat Allah. Dalam kesulitan, dalam kesenangan, dalam kesakitan, dalam kesehatan, hendaklah selalu ingat kepada Allah, karena Dia yang memberikan semua itu, dan Dia juga baik kepada kita. Dia juga punya rencana atas kita, Dia juga punya kasih dan sayang kepada kita. Terimalah dengan lapang dada. Jangan kau buat hatimu bertahun-tahun untuk menolak dengan apa yang Tuhan tentukan. Terima sudah, itu keputusannya, itu rencananya, itu takdirnya. Apapun jalannya saudaraku, lewat manapun jalannya, itu ketentuan Tuhanmu.
Mau sampai kapan kamu nolak? Mau sampai mati nolak ketentuan Tuhan? Naudzubillah. Ayo rukunlah dengan takdir, berbaiklah dengan takdir. Apapun takdir yang Allah putuskan, rukunlah dengan takdir itu. Jangan kamu musuhan dengan takdir. Kita kan musuhan sama takdir miskin. Betul apa enggak? Kita tolak dulu kan? Musuhan kita ini sama takdir miskin. Kalau takdir miskin udah mulai datang sedikit aja langsung udah didoain sama dia. Ya Allah jauhkan. Cobalah berdamai dengan takdir itu. Bener jamaah. Ayolah kita berdamai dengan hidup ini. Karena apa? Kita sudah mengatakan dengan iman kita, Allah itu tidak jahat. Amin. Allah itu sangat baik. Sangat baik kepada kamu dan saya. Maka jangan hinakan kebaikan Tuhan, jangan sepelekan kebaikan Tuhan. Syukurilah akan kebaikan-kebaikannya. Ya Allah, ternyata dari awal hidup hingga kini saya hidup, yang saya terima adalah kebaikan-kebaikan darimu. Namun tertutup mata hati saya melihat kebaikanmu, sehingga saya menjadi orang yang selalu merasa kurang, merasa nggak nerima, merasa nggak cukup. Akhirnya saya menjadi orang yang selalu mengeluh, selalu minder, karena dia tidak tahu itu kebaikan Allah, itu keselamatan dari Allah buat saya dan jamaah. Apapun kenyataan rumah tanggamu, apapun kenyataan usahamu, apapun kenyataan hidupmu, jelas itu kebaikan dari Tuhanmu. Jangan engkau sepelekan. Syukurilah mulai sekarang agar kebaikan ditambah kembali oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalau wayanya kaya makan kaya sendiri, tenang aja. Ya. Kamu nggak kejar-kejar kalau wayanya kaya. Wayanya sukses sudah. Karena dialah yang akan berkehendak. Yang penting satu, iman dan takwanya ditingkatkan. Ya. Belajar nerima dari sekarang. Kamu yang dagang, untung ataupun rugi, terimalah dengan lapang dada. Ya, kamu yang rumah tangga, mau carut marut, mau rukun, terima dengan lapang dada. Karena saya yakinlah tidak ada orang yang berdoa pengen hidup susah. Ya, tidak ada orang tua mendoakan anaknya menjadi orang yang brengsek, doyan minum ciu gitu. Gak ada, saya yakin. Gak ada orang berdoa untuk dirinya supaya jadi orang belangsak. Selalu meminta kebaikan-kebaikan kepada Allah, meminta kebaikan buat anak turunannya, meminta kebaikan di dalam rumah tangganya. Namun Tuhan punya rencana lain terhadap kita, Tuhan punya kehendak lain terhadap kita, dan apa yang dia rencanakan dan apa yang dia kehendaki, itulah yang terbaik buat kita. Alhamdulillah. Namun terkadang karena kita minimnya ilmu, karena kita gede emosi, karena kita kurang paham dengan Allah, akhirnya tidak seiring, tidak sejalan. Allah punya mau ini, kamu maunya itu. Allah pengennya ini, kamu pengennya itu. Jadi ribet urusannya, betul nggak gitu? Coba kalau saya punya keinginan ini, oh Allah maunya ini, oke saya buang keinginan saya ikut kemauan dia. Enak apa enggak? Enak. Sama kayak orang rumah tangga nih. Sama kayak orang rumah tangga atau orang yang sedang pacaran. Yang paling enak orang pacaran sebenarnya. Dia pengennya makan bakso, tapi tiba-tiba kekasihnya bilang, saya pengen makan mie ayam. Kamu korbankan nggak bakso kamu? Dikorbankan, ya udah mie ayam aja lah. Kenapa? Saya pengennya bakso, namun kekasih saya pengennya mie ayam, tetap saya akan ikut makan mie ayam. Kenapa? Karena mie ayam akan lebih enak karena saya makan sambil memandang dia yang saya cintai. Itu sebenarnya. Kalau cinta kepada Allah seperti itu. Saya pengennya berjodoh sama si Fulan bin Fulan yang hidungnya agak mancung. Kenapa kok dapatnya hidungnya agak nongkrong? Betul apa enggak? Betul. Berhubung saya cinta kepadamu ya Allah, saya ikut apa maumu saja. Mungkin yang mancung akan menyakitkan, tapi yang jongkok ini akan menenangkan. Kan begitu hadirin. Allah kok dilawan, ngawur kamu itu. Tuhan dilawan. Allah sudah ngasih keputusan ngotot-ngotot. Ya Allah, kenapa kau buat seperti ini? Kata Tuhan, lu ngambek. Aduh.
Ya Allah, kenapa tiap hari saya seperti ini? Usaha sudah, ini sudah, kenapa masih seperti ini? Kata Tuhan, cie, marah. Kata Tuhan, kamu tahu apa tentang saya, Dol? Paham kagak lo? Kata Tuhan, gua ini Tuhan punya rencana yang lu gak pernah tahu. Gua ini Tuhan kasih sayangnya tidak terbatas. Betul apa enggak? Betul. Di saat Nabi apa yang minta ke Allah suruh matiin hamba-hambanya semuanya? Nabi apa? Hah? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah minta ke Allah, ya Allah, matikan semua hamba-hambamu yang tidak iman kepadamu. Allah nggak terima kok. Betul apa enggak? Allah nggak terima kok. Kenapa? Karena Allah cinta kepada hamba-hambanya, namun banyak hambanya yang kurang cinta kepada Allah. Itu harusnya. Sekarang kamu nggak seneng naik motor, tapi karena pacarmu sukanya naik motor, kamu ikut apa enggak? Ikut walaupun debu-debuan nggak masalah. Kenapa? Karena saya bersama dengan yang saya cintai. Kan tenang orang kalau udah punya kekasih mah, kemana juga sama kekasihnya. Berjalan di pinggir sawah, kata kekasihnya, indah ya pematang sawah. Iya, padahal tiap hari dia ngajo. Indah. Apa yang gak nampak indah di pupuk mata apabila bersama dengan yang dicinta? Makanan apa yang tidak enak? Minuman apa yang tidak menyegarkan? Semua terasa enak, semua terasa menyegarkan. Tidak ada tempat yang suram di muka bumi ini jika engkau mencintai Tuhanmu dan Tuhanmu selalu bersama denganmu. Innallaha ma'ana. Allah bersama dengan kalian semuanya. Allah tidak pernah melepaskan kalian. Cuma kalian yang kurang peka kepada Dia, kalian kurang cinta kepada Dia. Akhirnya tempat semua tidak terasa indah, suram bagimu. Tapi bagi orang yang punya cinta, pematang sawah pun indahnya luar biasa. Dulu mah, Surti sama Tejo, itu udah ala sekarang itu. Ayo coba, bapak lagi bapak gerumput, tiba-tiba kekasihnya bawa rantang, di dalamnya sayur asem, ada teri jengki. Sama sambal dan lalapan terong, nikmat nggak? Nikmat. Luar biasa. Kenapa? Yang bawa orang yang kita cinta. Jadi kalau kamu pengen hidupmu indah di mana saja berada, cinta kepada Allah dan selalu bersama dengan Allah. Walaupun sesulit apapun, ya naik motor, bensinnya habis, itu tetap indah hadirin. Ya sang kekasih mendorong dari belakang. Iya nggak? Yang kekasihnya memegang 2 setang. Uang tidak ada di kantong pun siap dia berjalan ke pom bensin. Kenapa? Bersama yang dicinta gengsinya tinggi. Duh, kamu kok masa muka miskin di depan Tuhan? Malu-maluin aja. Bersama dengan kekasih kok. Sekarang kamu bareng kekasih, masa muka suwe. Kira-kira pacar kamu tambah demen apa enggak? Langsung datang ke rumah ke dia kan, bawa rokok 2 batang, satu di sep, satu di kuping. Ya Allah. Kata ceweknya, mau jalan kemana? Narik napas panjang, Mbak. Mana ya? Gak ada uang, gak ada motor. Kita di depan rumah aja dah. Oke, minggu pertama sang pacar masih menerima. Minggu kedua ditanya lagi, mau jalan kemana? Tarik napas lagi. Kita mah kayaknya lebih enak di rumah, jauh dari kecelakaan, ya, nggak masuk angin, masih nerima tuh cewek. Minggu ketiga datang lagi, ditanya lagi, mau jalan kemana? Narik napas lagi, dibanting pintu sama cewek. Loh, kalau bersama dengan orang yang kamu cinta, gengsi dong, betul apa enggak? Gengsi dong, masa muka melas. Kalau perlu kaki, kasih sarung kaki. Ke rumahnya jangan dibuka sarung kakinya. Mas kotor, udah biasa pakai sarung kaki. Emang kenapa? Kalau dibuka kayaknya kelihatan. Emang kakinya cantengan.
Jadi kalau ke Allah tuh masang muka yang enak, ngaji itu masang muka yang enak, ngaji cemberut, muka suwe dibawa ke Tuhan. Kita kalau mau datang ke kasih kita dari rumah kerasa enak apa enggak? Aduh, udah berbunga-bunga hadirin, masalah semua lepas, ya enggak? Kesulitan lupa semuanya. Kenapa? Karena akan berjumpa dia yang kita cinta. Waktu tidak akan terasa. Boleh jam berdetik apa? Jam-jam berdetik. Berdetik apa berdetak? Berdetak. Kalau berjalan jam nggak mungkin jalan. Nah, berdetik. Ya udah kayak gitu berdetik. Boleh jam berubah, lebih enak. Tapi kan kita nggak memikirkan hal itu. Usia boleh menua, Pak. Usia boleh menua, Bu. Wajah 17 padahal uban sudah tumbuh di kepala. Nggak masalah, yang penting imannya tetap yakinnya tetap cintanya tetap ada. Alhamdulillah. Itu harusnya. Usia nambah cinta lungsek. Cinta tuh jangan pernah berubah. Kalau kata Andi Carrera kan begitu. Rambut tuh boleh memutih, namun cintaku kepadamu takkan pernah berubah. Kan begitu. Nggak tahu kan lagunya kan? Tahu lagu zaman dulu. Benar jamaah ya. Kalau kamu pengen indah dalam hidup, miliki cinta kepada Allah. Dan kamu harus bersama terus dengan Allah. Sekarang saya mau tanya, manusia itu la haula wala tidak ada daya, tidak ada illa billah. Ternyata daya upayanya ini daya upaya Allah. Berarti manusia itu nggak bisa jalan, tapi dijalankan oleh Allah. Manusia itu nggak bisa napas, tapi dinapaskan oleh Allah. Berarti Allah bareng terus nih, sama kayak wayang yang dipegang sama dalang. Paham? Jadi kalau wayang ini dipegang dalang, wayangnya lupa sama dalang, kira-kira wayang nggak berpikiran apa kagak? Kalau dilepas bisa apa kita? Betul. Kalau Allah melepas kita bisa apa kita? Kita ini bisa itu karena Allah. Maka oleh karena itu, ayo terus zikir ke Allah. Apa sih zikir? Ingat ke Allah. Saat jalan, ingat dijalankan oleh Allah. Saat duduk didudukan, saat usaha diusahakan, saat kerja dikerjakan gitu loh. Nanti apapun aktivitasmu menjadi ibadah kepada Allah. Itu ibadah hadirin. Langkahmu bisa jadi ibadah, kedipan matamu bisa jadi ibadah. Maka kamu akan menjadi orang yang ahli ibadah. Alhamdulillah. Orang ahli ibadah itu bukannya kagak pindah-pindah dari sejadah. Betul apa enggak? Di sejadah baik. Itu mah bukan ahli ibadah, ahli males. Ahli ibadah itu ya aktivitas seperti biasa. Saatnya ibadah ya ibadah, saatnya kerja ya kerja, saatnya dia bertetangga ya bertetangga, saatnya dia menghadiri saudara ya menghadiri saudara. Namun dia tidak lupa semua ini karena Allah. Karena Allah, maka aktivitasmu menjadi aktivitas yang ibadah, maka ucapanmu pun akan menjadi ibadah. Allahumma amin. Kalau orang yang ahli ibadah, maka hidupnya pun akan diberikan kelapangan oleh Allah. Amin. Setuju ya? Menghadap ke Allah jangan pasang muka suwe. Menghadap ke cewek masa muka suwe, nggak dicintai nanti. Pasang muka yang berseri-seri. Mau ngaji dandan nggak apa-apa. Dandan ada parfum sempretin. Ya, nggak ada parfum minyak baygon nggak apa-apa lah. Minyak misik boleh. Ya. Misik habis minyak tanah pakai nggak apa-apa.
Ya orang kalau mau pacaran coba bajunya gosokan apa enggak? Gosokan. Oh, pantang baju lecek hadirin. Betul. Oh, walaupun kemeja atu-atunya gosok terus. Kemeja atu-atunya sampai pacarnya apal. Perasaan gue cowok gue pakai kemeja ini lagi. Tapi nggak bakal dikata hadirin, kenapa? Karena orang bercinta menjaga kata-katanya, khawatir menyakiti hatinya. Begitupun ke Allah, kamu mesti hati-hati kalau ngomong. Jangan bilang Allah kejem banget, jangan ngomong gitu. Kok Allah tega, jangan ngomong gitu. Itu akan menyakiti hatinya. Betul apa enggak gitu? Maka akan merenggangkan hubungan cintamu dengan Tuhanmu. Jaga kata-katamu di dalam bercinta. Betul apa enggak gitu? Berbicaralah yang indah-indah. Pujilah dia dengan pujian yang enak. Wahai kekasih, wajahmu laksana rembulan, rambutmu ya kayak apa, kayak udah yang penting enak didengarnya. Bener gak Bu? Pernah pacaran gak sih Bu? Apa kawin jodohan nih Bu? Saya emang gak pacaran kayak ketemu di galangan langsung kawin. Aduh, itu namanya pernikahan ekspres itu. Iya. Pak Roman pacaran, Pak Roman? Pacaran juga? Iya. Pacaran. Masa langsung ketemu langsung nikah? Ketemu kejeblogan, mobil tuh nikah, haha, nggak mungkin itu. Pacaran nggak boleh, ini segala macam. Iya nggak boleh kalau misalkan anak orang direjeng baik. Kalau silaturahmi ya boleh lah, betul apa enggak? Pacaran nggak boleh. Sekarang tuh ada kampanye dilarang pacaran. Iya kalau pacaran dikudek anak orang. Itu nggak boleh. Nggak pacaran kalau mudek mah nggak boleh. Hadirin. Mana orang main kudek lah. Betul nggak gitu? Betul. Kalau pacaran dengan sopan, datang ke rumah orang tuanya, assalamualaikum, betul nggak? Ngobrol seperti biasa sebagai pengenalan biar nggak ada penyesalan nanti. Beli barang lihat kemasannya, nggak ngeliat isinya, rugi kemasan kadang menipu. Yalah menipu kadang kemasan. Santun bahasanya, indah tutur katanya, hatinya delik dan naudzubillah. Ya betul nggak gitu? Ini kadang-kadang ini nggak boleh, hidup suruh ngapain, kita nggak boleh ngapa-ngapain. Ini nggak boleh, repot ini. Akhirnya hidup diem baik, kuper lah. Betul jamaah, yang penting punya batasan. Sesuatu hal itu nggak ada yang nggak baik kecuali ya kepada tempatnya. Contoh ya, hal yang baik bisa jadi nggak baik Bu, hal yang nggak baik itu bisa jadi baik. Paham apa enggak? Nih contoh nih, saya mau tanya, baca Quran baik nggak Bu? Pak, baca Quran baik nggak? Bagus apa enggak? Bagus. Tapi kalau bacanya di WC, Ya. ayo, nggak bagus kan? Ya. Sesuatu yang baik bisa jadi nggak baik kalau salah tempat, salah keadaan. Jangan semua dianggap nggak baik, pokoknya ini nggak baik, ini pokoknya nggak baik, nggak bisa. Jadi nggak baik saat itu, kalau tempatnya bener jadi baik. Betul nggak gitu? Betul. Baca Quran baik, tapi kalau di toilet nggak baik lah. Baca Quran kalau di toilet gimana sih? Gugur lah itu semuanya. Bahkan tidak dilarang seperti itu. Betul? Dilarang yang seperti itu. Saya pernah ngobrol bareng-bareng nih, sedang di Dharma ya waktu itu ya. Saya bilang, ceramah itu ada auratnya. Udah lama ngobrol gitu sama dia. Lama loh, banyak saya ngobrol semua sering. Ceramah tuh ada auratnya. Aurat tuh bukan cuma di tubuh kita, bukan cuma paha, bukan cuma selangkangan. Ceramah juga ada aurat. Mana ceramah yang ada auratnya? Jangan berbicara sesuatu yang tidak pantas untuk dikeluarkan. Betul banget gitu. Contoh nih, hal yang salah bisa jadi bener nih. Umpama saya ngomong gini. Ini umpama aja nih. Burung bapak itu salah apa kagak namanya burung? Salah, namanya bukan burung aslinya hadirin. Betul banget gitu? Tapi dengan ngomong burung salah ini tapi bener. Coba kalau saya ngomong kebenaran,
Ayo saya sebut namanya, ini benar tapi salah. Paham nggak gitu? Itu namanya aurat. Umpamanya saya buka aib orang di panggung, bener itu memang aib dia, tapi salah tempatnya. Betul nggak gitu? Salah tempatnya. Saya tutup aib orang, gitu kan ya? Atau umpamanya saya bilang inilah pisang gitu. Emang bapak punyanya pisang gitu kan? Kan bukan pisang, itu kan salah itu, betul nggak gitu? Tapi benar. Kenapa? Karena tempat itu berpengaruh. Paham ya? Paham ya? Ini sudah lama loh saya kasih tahu kayak begitu. Nah ini kan kemarin membuat kemurkaan juga kepada my master. Gara-gara satu orang yang berbuat begitu, betul nggak gitu? Akhirnya kan kena semuanya. Paham apa nggak gitu? Saya sering melus dada sebenarnya kemarin. Orang itu kalau lagi ceramah saya sering melus dada itu. Aduh, akhirnya selesai juga urusannya. Yang penting kan udah selesai. Betul apa enggak? Ini buat jamaah manakib. Ingat, bicara itu ada auratnya. Kita ngomong bener sih omonganmu, tapi tempatnya kadang salah. Kamu ngomong ngadu ke mertua umpamanya, mak, tuh anak emak tuh mak, begini. Benernya kamu ngomongin, tapi tempatnya salah. Orang tua kok dibebanin, seneng kagak ngomong-ngomong, lu giliran susah ngomong. Coba ngomong, mak, anak emak nih mak, kasih duit saya mak, sekian juta, emak nih saya kasih, orang bakalan. Giliran ya anaknya belagu, mak anak emak ajarin dong mak. Betul nggak gitu? Ini jangan seperti itu. Jadi gini loh ya, bener omonganmu itu bisa jadi salah karena tempat. Maka oleh karena itu, yuk kita buka wawasan kita buka ranah pikir kita, biar kita tidak salah menempatkan kata-kata alhamdulillah. Ya sudah, gitu aja. Kupon jalan dulu ya. Saya lagi pasang plafon. Kemarin alhamdulillah itu ada yang bantu dari Dubai. Wah, Al-Mubarak keren ya. Dapat sumbangan dari Dubai. Tahu Dubai? Pasar Tambun ambil kiri. Sampai Kalimalang nyebur. Antar mentok-mentok. Enggak. Di Bekasi. Kupon jalan dulu ya. Ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa kulu awranna lillah hasanah dhadi fadlillah al-gafi salatullah al-safi salamullah birmuhidin khalisna min bawahi ya Allah wa ya afdal wa ya anjab wa ya sahdat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab dalawan surulillah al-gafi salatullah al-safi salamullah birmuhidin khalisna min bawahi ya Allah sa'alnakum wallizul barazawnakum wa bi amrin qasadnakum wasulu ajmakum lillah al-gafi salatullah al-safi salamullah birmuhidin khalisna min bawahi ya Allah ya Rabbi bisadati tahaqqaq li isyarati asatati bisyarati wa yasfu waqduna lillah al-gafi
صلاة الله السفي سلام الله بالمهدين الخالصنا من بواهي يا الله بكسف الهزب عن عيني وروح البين من بيني وقمس الكيف والعين بالنور الوجه يا الله هلك في صلاة الله السفي سلام الله بالمهدين الخالصنا من بواهي يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى زانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله لك في صلاة الله السفي سلام الله بالمهدين الخالصنا من بواهي يا الله بالبركة والكرامة شوق القدير ولي الله لشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله آمين 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 يا Allah Rabbal Alamin. Ini ada undangan ya untuk hari Minggu malam Senin di Kampung Markan, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Yang mengadakan acara ini Ketua Gibas Sektor 004 Rawalumbu, jadi Ketua Gibas Rawalumbu ya. Minggu malam Senin. Beliau ini hajatan, terus minta manakib, karena memang ikut manakibnya itu saat lagi saya ceramah di Ketua Namin, lagi hajatan juga, dia hadir, dia senang gitu loh. Nah sekarang ada nadar saat lagi hadir itu, ntar kalau anak saya nikahan saya mau manggil tuh kiai kan gitu. Padahal manggil saya itu nggak usah ninggahan, Gus gitu manggil deh itu. Kalau ngundang tuh ya, kan orang dulu mah yang beli kepala lagi nanggap. Enak menanggap kiai itu, kiai ditanggap. Ada yang ngomong gitu. Ntar saya hajatan pengen nanggap kiai itu, emang gua organ tunggal. Enggak. Ngundang gitu. Bukan nanggap. Nanggap kiai. Dia banyak topeng. Aduh repot. Ini Minggu malam Senin. Terus Kamis malam Jumat tanggal 10 Desember ini di Kampung Srengseng, Desa Sukamulya, Sukatani, Kabupaten Bekasi. Ini Ustadz Ahmad Butorik ya. Jadi Kampung Srengseng tahu? Sukatani. Jadi dua ya minggu ini ya. Deket Srengseng mah. Jauh Serongsong. Ama O kan jauh hadirin. Jadi Minggu malam Senin dan Kamis malam Jumat, semoga dibarokahi acaranya. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya udah, ayo ikutin bareng-bareng semua ya.